Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada bentuk sedekah yang sangat dianjurkan. Mari kita simak kajiannya di channel Tambon Barokah ini. Sedekah adalah amalan yang erat kaitannya dengan harta. Pemberiannya dilakukan secara ikhlas tanpa jumlah yang ditentukan. Dalil mengenai sedekah tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Menurut buku Risalah Zakat, Infak dan Sedekah tulisan Wawan Sofyan Solehuddin, sedekah dimaknai sebagai ruang yang teramat luas untuk hamba beramal soleh dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam bentuk kebaikan, termasuk dengan mengeluarkan harta di jalan yang Allah ridhoi. Hukum sedekah sendiri ialah sunnat seperti dijelaskan dalam buku 100 kesalahan dalam sedekah, susunan Reza Pahlavi. Sedekah sendiri sebetulnya terdiri dari berbagai bentuk, tidak hanya melalui harta. Berkaitan dengan itu, terdapat sedekah yang sangat dianjurkan. Apa saja? Mari kita simak pembahasannya. 1. Sholat duha. Sedekah yang pertama ialah sholat duha. Amalan yang satu ini hukumnya sunat muakkad, yang berarti sangat dianjurkan. Pelaksanaannya dilakukan pada pagi hari sampai siang sebelum masuk waktu zuhur. Imam Nawawi melalui syarah Riyadhus Shalihin menukil hadis yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Tiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan sholat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Wakaf. Rasulullah bersabda bahwa wakaf termasuk ke dalam sedekah jariyah, yang artinya pahala tersebut akan terus mengalir meski orang tersebut telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, apabila anak Adam atau manusia telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sementara itu, dari segi bahasa, wakaf artinya menyerahkan harta yang tahan lama dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa harus merusak atau menghabiskannya kepada seorang atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan diambil hasilnya, dengan tetap mempertahankan harta benda tersebut kepada
milik Allah yang tidak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain atau diwariskan kepada keluarganya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang paling utama bersedekah dalam buku Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 3 karya Profesor Wahba Az-Zuhaili, yang paling utama memberi sedekah mereka yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dinafkahi. Namun jika orang yang bersedekah dengan harta dapat mengurangi nafkah orang-orang yang ditanggung, maka dosa hukumnya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika berkecukupan. Mulailah dengan orang yang kamu nafkahi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah dua bentuk sedekah yang paling dianjurkan, yakni sholat duha dan wakaf. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.